Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua sahabat-sahabat dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dan karomah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau lahir pada 27 Januari 1820 Masehi di Desa Lagundih, Kecamatan Ujung Piring, Bangkalan. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Masa kecil hingga remajanya, Kiai Khalil menghabiskannya dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih dan nahwu. Hal ini tercermin dari kemampuannya untuk menghafalkan 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik. Beliau juga telah mampu membaca Al-Quran dengan metode qiraat sab'ah. Ada kisah menarik dari Syekh Khalil Bangkalan ketika pertemuan beliau dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Suatu hari Syekhona Khalil Bangkalan sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mbah Khalil yang juga ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU atau kakek Gus Dur, duduk dengan salah satu lutut tertekuk di depan perut beliau sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya, ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asik mengobrol itu, tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran, bercampur geram. Apalagi tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa izin, tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tadi yang tak diundang ini. Marah Mbah Khalil? Ternyata Mbah Khalil tidak marah. Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti posisi duduk orang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha. Kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening. Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun ada yang berani bersuara, sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamu tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu biar saya yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. Tahukah sampean siapa tamu tadi? Dia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Beliau habis mengunjungi sahabatnya, seorang wali di Yaman dan Sudan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya, para waliullah di tanah Jawa. Kontan kemudian para tamu tersebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu, bahkan ada yang berebut
untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabiullah Khidir alaihi salam. Mbah Khalil terkekeh dengan tingkah para tamu ini. Ya, kebanyakan kita hanya melihat kulit tanpa bisa melihat hati, karena mata kita sudah tertutup oleh gemerlap dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik kisah ini, agar janganlah kita melihat dan menilai pada seseorang itu dari segi dohir dan fisiknya semata. Wallahu alam.